Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri agar kalian tahu bahwa siapa yang berbicara di sini, yaitu perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aulia Rahman. Saya seorang siswa dari SMA Sabilul Huda jurusan IPS. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur golongan alkali dan alkali tanah. Ya. Saya tidak akan menjelaskan cuman pengertiannya saja, namun akan menjelaskan tentang sifatnya, tentang unsur golongannya, tentang macam-macamnya, juga cara pembuatannya gimana, ya. Oleh karena itu, selamat menonton dan jangan lupa subscribe ya, tonton sampai akhir. Like, share kepada teman kalian ya. Terima kasih. Ya, kali ini kita akan membahas tentang alkali dan juga alkali tanah. Ya, langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Di sini ada suatu sistem produk unsur. Alkali dan alkali tanah itu terdapat di sebelah kiri, ya, sebelah kiri sistem ini yang merupakan golongan A1 dan A2. Nah, ini sifat umumnya alkali dan alkali tanah. Yang pertama alkali. Ya, yang pertama alkali. Sifatnya diantaranya yaitu yang ke satu, logam yang paling reaktif. Yang ke satu, kedua, mudah melepaskan elektron valensinya, akan membentuk senyawa dengan tingkat oksidasi +1. Ketiga, senyawa ion. Dan yang keempat, mudah larut dalam air, terus lunak dapat diiris, dan juga pada suhu ruangan berwujud padat, yaitu sifat-sifat alkali. Kedua, alkali tanah. Sifatnya diantaranya yang pertama ada kereaktifan di bawah alkali, terus mudah melepaskan elektron valensinya, akan membentuk senyawa dengan tingkat oksidasi +2. Selanjutnya, berwarna putih perak kecuali berlium ya. Terus pada suhu ruangan berwujud padat. Itu sifat. Ya, langsung saja masuk ke pembahasan lainnya, yaitu senyawa-senyawa dari alkali dan juga alkali tanah. Itu yang pertama, dari alkali ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Ya, memiliki elektron valensinya +1. Itu. Dua, alkali tanah. Di antaranya ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Itu masih sama, ada 6. Dan elektron valensinya +2. Itu alkali tanah ya. Ini senyawa-senyawa alkali dan alkali tanah. Alkali dan alkali tanah memiliki warna nyala. Yang pertama, litium itu warna merah, natrium warna kuning, kalium warna ungu, rubidium warna merah, dan cesium warna biru. Terus vansium adalah unsur radioaktif ya. Terus alkali tanah memiliki warna nyala. Yang pertama, berilium warna putih, magnesium warna putih, terus kalsium warna jingga, strontium warna merah, dan barium hijau, dan radium itu sama, adalah unsur radioaktif. Ya, kita lanjut kepada sifat fisis alkali dan alkali tanah. Nah, ini senyawa dari alkali tanah. Apabila menurun, maka yang bertambah adalah satu, nomor atom. Ya, nomor atom akan bertambah jika senyawanya turun. Kedua, kereaktifan. Tiga, jari-jari atom. Keempat, dari jari ion. Dan yang kelima, potensial reduksi. Dan yang terakhir, sifat basa ini akan menjadi kuat gitu. Terus, dan apabila menurun, maka juga ada yang berkurang ya, yaitu kekerasan.
kedua energi ionisasi, ketiga afinitas elektron, keempat keelektronegatifan, dan kelima titik didih, keenam titik releh, dan yang terakhir ini massa jenis ya. Itu sifat fisis alkali dan alkali tanah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat kimia ya, sifat kimia dari alkali dan alkali tanah. 1. Bereaksi dengan oksigen. Nah, ini merupakan yang satu, yaitu alkali. Yang pertama membentuk senyawa oksida. Terus pada suhu tinggi akan membentuk senyawa peroksida, dan pada suhu yang lebih tinggi lagi akan membentuk senyawa superoksida ya, lebih meningkat itu. 2. Alkali tanah. Yang pertama membentuk senyawa oksida, dan yang kedua nggak ada. Yang ketiga pada suhu yang lebih tinggi lagi membentuk senyawa superoksida, masih sama ya itu. Lanjut nomor kedua, yaitu bereaksi dengan halogen, yaitu alkali dan alkali tanah akan membentuk senyawa halida ya. Contoh dari alkali di sini apabila bereaksi dengan halogen, Na tambah O2 akan menghasilkan NaCl. Dan contoh alkali tanah akan bereaksi menjadi Ca tambah Cl2 menghasilkan CaO2. Nomor 3, bereaksi dengan belerang. Alkali dan alkali tanah akan membentuk senyawa sulfida. Contoh dari alkali apabila bereaksi dengan belerang yaitu Na tambah S akan menghasilkan Na2S. Dan alkali tanah contohnya yaitu Ca tambah S akan menghasilkan CaS. Dan yang keempat, yang terakhir ya, akan bereaksi dengan air. Alkali dan alkali tanah akan berubah menjadi membentuk senyawa hidroksida dan gas hidrogen. Contoh dari alkalinya apabila bereaksi dengan air, maka alkali contohnya Na tambah H2O menghasilkan NaOH tambah H2. Sekarang kita akan melihat bereaksi alkali dengan air ya. A pair of tweezers remove a piece of lithium and cut a small piece using a scalpel. You will see that they are shiny and observe that they are soft when you cut them. Remove the excess oil using paper towels, taking care not to touch it with your bare hands. Drop in a large trough of water and observe what happens. Make sure that this is done behind a safety screen. The lithium metal floats on top of the water, fizzes, and slowly disappears. Add a few drops of universal indicator solution, and you will see that it turns blue or purple. This is why they are called alkali metals. They react with water to produce an alkaline solution. Lithium has reacted with water to produce hydrogen gas and lithium hydroxide according to the equation below. Let's repeat with sodium. You will find that sodium is softer than lithium, and as a result is easier to cut. It reacts more vigorously with water to produce hydrogen gas and sodium hydroxide. When you add a few drops of universal indicator solution, it confirms that an alkaline solution has been produced because it turns blue or purple. Let's now repeat with potassium. Softer than sodium and easier to cut. It reacts more vigorously with water than sodium. However, an important observation is made. It burns with a lilac flame. Lalu alkali tanah apabila bereaksi dengan air akan berupa Ca tambah H2O menjadi CaOH2 kurangi H2. Kita akan melihat video contoh dari alkali tanah bereaksi dengan air. Is the cooled calcium oxide in cold water. Calcium oxide reacts with water to produce a solution of calcium hydroxide.
also known as lime water. You will see a white precipitate at the bottom of the beaker once everything settles. This is solid calcium hydroxide, as it is only slightly soluble in water. Magnesium will only react with steam, not cold water. The reaction from steam forms magnesium oxide and hydrogen gas. In this practical, it is imperative that the magnesium strip is heated, not the mineral wool soaked in water. Hydrogen gas can be collected over water and tested to confirm its presence. How do you think the reaction of calcium with water compares to the reaction of magnesium with water? The reaction of calcium with water is expected to be more vigorous as the reactivity of these metals increases moving down the group. Calcium reacts with cold water to form calcium hydroxide and hydrogen gas. Note that calcium sinks to the bottom in this reaction. The effervescence shows that a gas is being produced. Terdapat pengecualian di alkali tanah yaitu Be, karena Be tidak dapat bereaksi dengan air. Yang kelima, bereaksi dengan asam. Alkali dan alkali tanah akan membentuk garam dan gas hidrogen. Yang pertama, alkali. Pada alkali itu akan menjadi 2Na tambah 2HCl menghasilkan 2NaCl tambah H2. Lalu pada alkali tanah akan menghasilkan reaksi berupa Ca tambah 2HCl menghasilkan CaCl2 tambah H2. Yang keenam, alkali dan alkali tanah bereaksi dengan gas hidrogen. Mereka akan menjadi logam hidrida. Nah, pada alkali berupa Li tambah H2 menghasilkan LiH. Pada alkali tanah ini juga bereaksi berupa Mg tambah H2 menghasilkan MgH2. Yang ketujuh, alkali dan alkali tanah bereaksi dengan nitrogen akan menghasilkan menjadi senyawa nitrida. Nah, pada alkali reaksi berupa Li tambah N2 menghasilkan Li3N. Pada alkali tanah berupa Mg tambah N2 menghasilkan Mg3N2. Ya, kali ini kita akan membahas cara pembuatan alkali dan alkali tanah dengan mengelektrolisis lemburan garamnya. Ya, untuk contohnya kita lihat NaCl akan menjadi, untuk katodanya Na plus tambah elektron menjadi Na, dan anodanya Cl- menjadi setengah Cl2. Hasil dari elektrolisis NaCl yaitu Na tambah setengah Cl2. Nah, Na yang dilingkari lingkaran merah itu elektrolisis yang mengendap untuk NaCl. Sekarang kita akan membahas mengenai kegunaan alkali dan alkali tanah. Nah, yang pertama ada litium. Litium sebagai contohnya dari industri baterai. Selanjutnya ada natrium. Yang pertama ada natrium klorida, bisa disebut dengan garam dapur. Natrium karbonat atau soda abu digunakan untuk industri kaca, industri kertas, dan juga industri deterjen. Terus ada natrium hidroksida atau soda api sebagai industri tekstil, plastik, dan pemurnian minyak bumi. Ada natrium bikarbonat atau soda kue, digunakan untuk bahan pengembang kue. Selanjutnya ada kalium sulfat, kalium
kalium klorida digunakan sebagai pupuk tanaman. Juga ada kalium hidroksida dengan sebagai bahan reaksi dalam pembuatan sabun. Ada juga kalium peroksida dengan sebagai bahan cadangan oksigen dalam kapal selam atau pertambangan. Nitrat dan klorat digunakan sebagai korek api, bahan peledak, mercon, dan kembang api. Selanjutnya ada kegunaan berilium. Paduan antara berilium dengan tembaga maka akan menghasilkan besi sekuat tembaga. Digunakan untuk per. Komponen televisi juga termasuk itu berilium. Selanjutnya ada magnesium. Magnesium digunakan untuk pembuatan logam paduan atau alloy, untuk membuat campuran logam yang ringan yang dapat digunakan pada pembuatan alat dapur dan roda poros atau roda. Magnesium hidroksida digunakan sebagai pasta gigi. Ada juga magnesium sulfat heptahidrat digunakan sebagai obat-obatan, sebagai pupuk pupuk tanaman, dan juga bleach, dan juga mercon, karena magnesium sulfat heptahidrat ini mudah terbakar. Selanjutnya ada kalsium. Yang pertama, kalsium sulfat hidrat kegunaannya untuk gips kaki untuk penderita patah tulang, dan hidrogen fosfat digunakan untuk pupuk tanaman. Oksida dan hidroksida digunakan untuk industri baja. Kalium karbonat digunakan untuk pembuatan obat antacid. Sulfat digunakan untuk semen. Nah, ini contoh-contoh kalsium. Selanjutnya, senyawa strasium dan senyawa barium digunakan untuk kembang api karena memberikan warna nyala yang unik. Kegunaan lain dari barium yaitu sulfat. Barium sulfat digunakan untuk pembuatan fotosinar X.